Kaum Wahabi yang anti tradisi, anti tahlil, anti maulid, mereka jelas aliran yang sesat, menyimpang. Jadi tanda-tanda yang ada di dalam ini, dalam hadis ini, tanda-tanda aliran sesat, menuduh orang lain syirik, lalu memerangi sesama muslim karena dianggap syirik. Mengapa menganggap syirik? Menyelewengkan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran diselewengkan oleh mereka, dan mereka Qurannya bagus, punya militansi yang hebat pada Islam. Ini siapa? Hadis ini cocok dengan Wahabi. Wabarakatuh. Ini ya, ada 3 pertanyaan, tapi juga nanti pertanyaan ini ada beberapa sub. Yang pertama mengenai aliran kelompok yang sering membid'ahkan tradisi kita. Ini biasanya dikenal di sini dengan Wahabi atau Salafi mungkin. Bagaimana kelompok tersebut? Apakah memang kelompok tersebut adalah bagian daripada kelompok Islam atau firqah yang menyimpang, atau bagaimana Yai? Bahkan mungkin kalau ingin saya tambahkan, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang seperti ini bagaimana? Terima kasih ya. Kaum Wahabi yang anti tradisi, anti tahlil, anti maulid, mereka jelas aliran yang sesat, menyimpang. Dan kesesatan mereka memang diisyaratkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ciri-cirinya aja di dalam hadis. Salah satu cirinya apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang yang baca Quran. Baca Quran ini kan bagus kan? Bagus. Kita semua baca Quran, tapi ini berarti Qurannya luar biasa, lebih bagus dari yang lain. Mungkin lebih merdu, hafal Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran. Qurannya bagus, suaranya merdu, orang suka kalau dia jadi imam misalnya. Wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa penolong Islam? Jadi imam sholat, ngajar Quran, ngajak orang ke masjid, ngajar tafsirul Quran, mendirikan rumah tahfidz Al-Quran. Qurannya bagus. Setelah dia indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Artinya ajaran agama diselewengkan oleh dia, diartikan sesuai dengan hawa nafsunya. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan membuang jauh-jauh ajaran Al-Quran ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini ISIS. ISIS di Syria, di Irak, umat Islam dibunuh oleh mereka. Mereka Muslim dibunuh. Mengapa dibunuh? Waramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya syirik. Jadi tanda-tanda yang ada di dalam ini, dalam hadis ini, tanda-tanda aliran sesat, menuduh orang lain syirik, lalu memerangi sesama muslim karena dianggap syirik. Mengapa menganggap syirik? Menyelewengkan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran diselewengkan oleh mereka, dan mereka Qurannya bagus, punya militansi yang hebat pada Islam. Ini siapa? Hadis ini cocok dengan Wahabi. Karena Wahabi ini bacaan Qurannya bagus, banyak mendirikan rumah tahfidz, mengajar Al-Quran. Tapi mereka menyelewengkan ajaran Quran. Ajaran Quran dirubah oleh mereka, tidak ditafsirkan seperti penafsiran para ulama dulu. Ini mereka. Jadi begitu. Ini contoh ya bahwa Wahabi merubah ajaran Quran. Tahun 2009 saya diundang kawan-kawan dialog dengan Wahabi di Denpasar. Ternyata materinya tahlil. Kata tokoh Wahabi ini, apa kata dia? Pak Kiai, tahlil yang dilakukan orang Jawa itu haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Al-Quran.
Loh, mana mengharamkan? Saya ini belajar tafsir sama kiai saya dari awal sampai akhir, nggak pernah jumpa penafsiran yang mengharamkan, apalagi ayatnya. Loh ada, mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini kita itu bagus-bagusan amal terbaik. Sementara orang yang tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir, itu gak bagus itu, makanya haram karena maunya banyak-banyakan zikir. Saya bilang sama dia, sejak kapan baik itu menjadi lawannya banyak? Kan ayat tadi yang saudara baca spiritnya kita ini melakukan amal yang baik, berarti yang dilarang kan perbuatan yang jelek. Loh saudara, kok karena ayat itu spiritnya amal yang baik, malah yang dilarang amal yang banyak, zikir banyak? Dari mana nyambung? Gak logis sama sekali itu. Justru berzikir semakin banyak semakin baik saudara, bukan semakin jelek. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir ini diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ada orang hidup kita berzikir, ada orang mati juga baca zikir. Kan begitu mestinya. Akhirnya apa? Wahabi itu gak bisa jawab. Wahabi ini merubah ajaran Al-Quran. Mereka mengkafirkan orang, ajaran Quran itu dirubah saudara. Kita tawassul, istighatsah, tabarruk, oleh mereka dikafirkan. Ajaran Quran dirubah. Mana yang dirubah? Kata mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala, ketika ditanya mengapa menyembah berhala, mereka bilang ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan orang soleh, bertabarruk, beristighatsah, itu kan ingin dekat pada Allah sama dengan orang musyrik. Kata mereka, menurut kita jelas gak sama. Orang musyrik pada berhala memang menyembah berhala, gak boleh menyembah berhala. Memang menyembah itu kepada berhala, kepada malaikat, kepada nabi itu gak boleh menyembah, gak boleh. Sedangkan orang Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu tidak menyembah nabi, tidak menyembah wali. Mereka ibadahnya, menyembahnya tetap kepada Allah. Hanya nabi dan wali dijadikan wasilah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Ini wasilah ajaran Quran. Jadi Wahabi ini merubah ajaran Al-Quran. Dengan merubah ajaran Al-Quran menyesatkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Karenanya mereka ajaran sesat. Jahat mereka saudara. Jahat. Saudara punya teman pencuri, itu lebih baik daripada punya teman Wahabi. Mengapa? Kalau pencuri saudara mungkin kehilangan ayam, bisa beli di pasar ayam. Tapi kalau punya teman Wahabi, khawatir Anda kehilangan akidah. Kalau kehilangan akidah, yang kehilangan gak merasa kehilangan akidah, gak bisa beli. Bahaya itu. Jadi ini pertanyaan pertama. Memang Wahabi ini aliran sesat.